Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menghadapi orang-orang aneh seperti ini, jangan saudara pikir, wah ini setan sedang mau buat apa. Kadang-kala itu tuntunan Tuhan supaya engkau menangkan dia, supaya engkau berbuat sesuatu, supaya engkau jadi berkat. Jadi Tuhan tidak selamanya membawa kita ke jalan-jalan yang nikmat dan enak. Tuhan tidak selamanya menemukan kita dengan orang-orang yang menyenangkan dan menguatkan kita. Thank God if it's happened in your life. Tapi ketika sudah menghadapi bar Yesus ini, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang mancing emosi, orang-orang yang mau jatuhin saudara, orang-orang yang mau kutukin saudara, tetap percaya jalan Tuhan akan membimbing saudara. Kita sedang membahas, masih melanjutkan pembahasan kita 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak karya dahsyat Roh Kudus, dan hari ini Roh Kudus memberikan kejelasan langkah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang setan membuat di akhir zaman, kebingungan, kepanikan, ketidakpastian. Betul, we love Jesus, tapi kita bingung, kita panik, lalu kita tidak pasti dalam langkah-langkah kita. Nah, itu suasana yang paling menyenangkan, karena orang bingung, orang panik, dan orang yang tidak pasti dalam langkahnya cenderung mudah tertekan, cenderung mudah kecewa, cenderung akhirnya mudah emosional, cenderung mudah sensitif gitu, karena dalam situasi-situasi yang saya sebut getas. Nah, ini yang kita belajar dalam firman Tuhan hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, dalam jemaat di Antioquia, artinya ini sama-sama orang pelayanan, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menachem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan mereka sampai kepada raja, saudara-saudara ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, jadi pelayanan mereka kenapa dari begitu banyak masalah menjadi orang yang diangkat begitu luar biasa gereja Tuhan di awal-awal ini. Pada satu hari ketika mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa, jadi mereka bukan hanya beribadah, tapi mereka juga puasa, dan ibadah dan puasa mereka bukan sekedar supaya mereka diberkati, tetapi kerinduan mereka supaya mereka jadi berkat, supaya mereka dituntun oleh Tuhan, mereka diarahkan oleh Tuhan. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi dalam ibadah dan puasa mereka, mereka bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi mereka juga menantikan Tuhan bicara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang hilang di gereja akhir zaman. Kita hanya senang bicara sama Tuhan, kita klaim janji Tuhan, kita minta sama Tuhan apa yang kita mau, tapi kita lupa menyediakan diri untuk Tuhan minta sesuatu dari kita. Nah, gereja mula-mula kenapa bertumbuh, kenapa luar biasa, kenapa berpengaruh? Karena berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Doa orang sekarang, Tuhan, kami menentukan sesuatu, tolong Tuhan berkati. Tapi doa waktu itu, aku punya tugas yang kutentukan dan engkau harus menjalankannya. Lihat, reverse, diterbalik banget gitu. Betapa dahsyatnya. Maka berpuasa dan berdoa mereka. Setelah mereka dapat tuntunan Tuhan, mereka mau konfirmasi lagi, berdoa dan berpuasa mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Wow, ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, bukan karena program, bukan karena keinginan, tapi karena disuruh oleh Roh Kudus. Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka bukan hanya tinggal di tempat yang nyaman. Nah, ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita mengerti. Di akhir zaman, kalau kita mau lihat
karya dahsyat Roh Kudus. Kita harus biarkan dia atur hidup kita. Jangan kita ngatur Tuhan. Dikatakan apa? Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar lagi ke Siprus. Kenapa? Bukan karena tempatnya bagus, bukan karena belanjaannya murah, bukan karena ada tempat untuk selfie yang bagus. No, dikatakan mereka berlayar ke Siprus. Kenapa? Karena disuruh Roh Kudus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Maksudnya Yohanes Markus di sini. Mereka melalui seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Lihat, saudaraku, waktu Roh Kudus bimbing mereka, Roh Kudus arahkan mereka. Di satu sisi mereka dibawa ke rumah sembahyang orang Yahudi untuk mereka memberitakan Injil. Tapi waktu Roh Kudus yang bimbing juga, Roh Kudus arahkan sampai ketemu siapa di sini? Bar Yesus. Siapa Bar Yesus? Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dikatakan apa? Ialah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Jadi kalau orang cerdas mau dengar dukun ini, tukang sihir ini, pasti tukang sihir ini juga luar biasa. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi Elimas, Bar Yesus ini, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Jadi bukan karena dia emosi, bukan karena dia gergetan, tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus. Ada something stirred up in his spirit. Ada sesuatu yang membara di rohnya, dan berkata, "Hai anak iblis," temannya gubernur. Waduh, saya pikir ini Paulus benar-benar harus penuh Roh Kudus, saudara. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar membuat kita bisa ngalah, tapi dipimpin Roh Kudus membuat kita bisa taat. Taat artinya kalau Tuhan suruh ngalah, kita ngalah. Tapi kalau Tuhan suruh kita hadapi, Tuhan suruh kita tegur, saudara. Makanya selalu saya bilang, kita nggak bisa bekerja dengan urapan yang kemarin untuk melakukan pekerjaan Tuhan hari ini. Saya ulangi sekali lagi, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan urapan yang kemarin untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan hari ini. Setiap hari kita harus membangun mezbah doa di hadapan Allah. Setiap hari kita harus taat pada tuntunan dan pernyataan Tuhan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Dalam banyak hal Saulus harus ngalah. Dalam banyak hal Saulus harus bersabar. Tapi kali ini tiba-tiba dikatakan jelas, tapi Saulus disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Anak iblis, ini temannya gubernur." Sementara mereka baru ketemu gubernur, baru dipanggil. Sementara dia ini sudah lama temannya gubernur. Tiba-tiba dia bilang, "Anak iblis, kau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran." Dikatakan, "Tidakkah kau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Wow, saudaraku, tuntunan Roh Kudus unpredictable. Ada kalanya Tuhan mau kita sabar, tapi ada kalanya Tuhan mau kita tegas. Tapi yang pasti bukan karena kedagingan, bukan karena emosi, bukan karena gak tahan, tapi karena tuntunan Roh Kudus yang memampukan dia. Klik ayat 11 dikatakan, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya kau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga Elimas, Bar Yesus itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, gubernur ini tadinya begitu hormat, begitu respect, begitu memuliakan Bar Yesus atau Elimas ini. Percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lihat saudaraku, kenapa Tuhan bekerja begitu keras? Yang pertama karena orang itu nabi palsu. Yang kedua karena orang itu berusaha membelokkan jalan Tuhan yang lurus.
Dan yang ketiga, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, saudaraku. Kalau Paulus pakai jalan yang normatif saja misalnya, ya udahlah, anak Tuhan harus sabar, anak Tuhan harus ngalah, diinjek-injek juga ngalah. Dia nggak melihat kedahsyatan ini. Kadang-kala kita jadi Kristen yang terlalu normatif. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau bilang kita harus jadi orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga penuh dengan dinamika yang luar biasa dalam kemuliaan yang dahsyat. Haleluya. Klik. Saya simpulkan begini, salah satu persoalan serius dalam kehidupan hari-hari ini adalah kebingungan dan ketidakpastian. Dan orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak pasti, orang-orang yang panik, ada dua ekstrim yang terjadi. Yang pertama saya beri nama ekstrim keserakahan. Orang yang bingung, orang yang panik, orang yang tidak pasti akan jadi serakah, ingin mengerjakan dan meraih semua. Karena dia sedang bingung, udahlah pokoknya semua aja lah. Tapi yang kedua akan menjadi ekstrim kepasrahan. Tidak ingin mengerjakan apa-apa, tidak ingin meraih apa saja, udahlah apa yang terjadi, terjadilah. Nah, kalau sudah jumpai orang seperti ini, iya kan? Kenapa orang korupsi, ingin meraih segala-galanya? Itu yang saya bilang. Karena dia sebetulnya panik. Nanti bagaimana kalau saya jatuh miskin? Nanti bagaimana kalau begini? Jadi kenapa orang misalnya menghalalkan segala cara? Kenapa orang anak Tuhan tapi kompromi sama dunia? Karena takut kehilangan teman. Nanti gimana ya kalau begini? Jadi dia sudah dalam ketakutan, kebingungan, kepanikan, ketidakpastian. Sehingga ekstrimnya adalah ekstrim serakah, ingin mendapatkan semua, ingin mau semua. Nggak bisa. Alkitab bilang pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Atau sebaliknya ekstrimnya, itu ekstrim pasar, udahlah apa yang terjadi karena paniknya itu. Nah, saya percaya klik. Yang Tuhan mau adalah Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah? Ini yang Tuhan mau. Apapun yang terjadi, jangan masuk pada ekstrim kepasrahan, jangan juga masuk pada ekstrim keserakahan. Ngerti sampai di sini? Tapi yang harus kita tetap stabil adalah, what should I do to please God? Jadi Paulus dan Barnabas, dia nggak milih yang nyaman. Roh Kudus bilang berangkat, dia berangkat. Apa yang terjadi dia nggak tahu. Tiba-tiba dia disuruh mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dia mengajar di sana. Tiba-tiba dia harus berjumpa dengan gubernur, tiba-tiba dia ketemu dengan Bar Yesus, Elimas ini. Dan dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya normatif, ngalah, sabar, enggak, dia bertindak. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, bukan berarti nggak ada tantangan, tapi selalu ada kenikmatan, tuntunan, dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu aja katakan amin. Klik. Nah, ada pun kejelasan langkah kita. Kenapa anak Tuhan memiliki kejelasan kepastian langkah? Yang pertama, kejelasan langkah kita membuat kita makin peka dan dewasa pada tuntunan Roh Kudus. Jadi pentingnya karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepekaan. Ada banyak orang pikir peka itu milik hamba Tuhan. Pertanyaan saya, buat para pengusaha, kau perlu peka nggak? Siapa yang akan menjebak saudara? Siapa yang akan mengkhianati saudara?
Siapa yang akan mencurangi saudara? Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai pengusaha, yang harus saudara tonjolkan bukan naluri. Mungkin bahasa pengusaha yang berpengalaman akan berkata naluri. Tapi buat pengusaha yang takut akan Tuhan, dia tahu ini suara Roh Kudus yang menuntunnya. Dan saya berdoa untuk pengusaha di gereja kita ini, GBI Global Fellowship Center. Saya berdoa untuk setiap karyawan. Saya berdoa untuk anak-anak muda. Saya berdoa buat ibu-ibu rumah tangga, supaya peka itu mewarnai kehidupan kita. Karena zaman sekarang kita akan berhadapan dengan pilihan. Dan iblis akan mendatangkan kebingungan, iblis akan mendatangkan kepanikan, iblis akan mendatangkan kejelasan, supaya kita salah memilih. Kenapa iblis mau kita salah memilih? Orang yang salah memilih akan down. Orang yang salah memilih akan goncang. Orang yang salah memilih akan tertekan. Orang yang salah memilih akan mengalami kerugian besar dalam hidupnya. Sehingga kita udah panik, stres lagi. Tapi anak-anak Tuhan berdiam di kaki Tuhan dan memiliki kejelasan. Kenapa? Karena lihat, Paulus dan Barnabas tidak bingung kita mau kemana ya. Jelas langkah-langkahnya harus kemana. Bahkan ketika harus menghadapi ini, menghadapi itu, menghadapi tantangan ini, langkah apa yang dia buat, saudara kau? Di akhir zaman banyak orang gagal, bukan karena bodoh. With all of my heart I love you so much. Dengan segenap hati saya sayang jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik saudara di rumah maupun saudara di gereja. Dan saya tahu, saudara mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Tapi izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, kita harus dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Kita harus dengar-dengar akan pimpinan Tuhan. Sebelum kau ambil keputusan, sebelum engkau harus menentukan sesuatu, ambil waktu 1-2 menit untuk berkata, Tuhan, kalau ini dari Tuhan buka jalan, kalau ini bukan dari Tuhan, tutup semua pintunya, sehingga saya tidak masuk dalam jebakan kebingungan ini. Maka tanpa saudara sadari, tuntunan Tuhan luar biasa. Itu juga katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kejelasan langkah kita, yaitu membuat kita makin berani menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu persoalan kita maju mundur. Hello. Salah satu persoalan kita apa? Kita maju mundur. Aduh, ini iya nggak ya? Ini iya nggak ya? Ini iya nggak ya? Pas kita mundur, ada suara lagi bilang, kayak maju aja deh gitu. Pas kita maju, aduh jangan nanti kalau jadi ada banyak orang akhirnya nggak bisa melihat janji Tuhan digenapi. Ya karena posisinya itu kehilangan keberanian. Paulus dan Barnabas waktu mendengar dari Tuhan, mereka konfirmasi lagi dengan doa puasa, dan setelah mendapat keyakinan mereka berangkat. Bagaimana dananya? Bagaimana segala sesuatunya? Itu salah satu bukti kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang menyelesaikan, Tuhan juga yang buka jalan. Amin. Semangat dikit, napa sih pendeta tanya? Amin gitu. Amin. Nah gitu. Apa yang amin? Salah satu bukti dari Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala sesuatunya dengan caranya. Jalan Tuhan bukan berarti gak ada masalah, tapi jalan Tuhan selalu akan dinyatakan anugerah di dalamnya. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian, selalu ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi kejelasan langkah kita untuk membuat kita makin berani menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan hanya untuk setiap saudara yang terlibat pelayanan, no. Tapi di pekerjaan saudara, di studi saudara, di keseharian saudara ada keberanian. Karena di end of the day, hidup ini bukan hanya bagaimana saya bisa sukses, tapi hidup ini bagaimana saya bisa bermanfaat. Karena di dalam diri kita ada Roh Kristus.
Dan Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kenapa orang takut? Karena gak yakin akan pemeliharaan Tuhan, gak yakin akan tuntunan Tuhan, gak yakin akan kuasa Tuhan, dan gak yakin akan mujizat Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, ketika Tuhan menuntun saudara, maka pada saat yang bersamaan dia beri keberanian. Kenapa dia berikan keberanian? Yang pertama, karena yang dijanjikannya pasti dia genapi. Kenapa dia beri keberanian? Karena dia pastikan bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa dia beri keberanian? Karena dia selalu mau membawa peningkatan dan kemajuan buat kita. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, hidupku tidak akan biasa-biasa lagi. Yes. Ayo sama-sama bilang, hidupku tidak akan biasa-biasa lagi. Sama-sama bilang, hidupku tidak akan biasa-biasa lagi. Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, adapun kejelasan langkah kita, satu, untuk membuat kita makin peka dan dewasa pada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, untuk membuat kita makin berani menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, untuk membuat kita menjadi orang berani yang tidak membiarkan iblis merajalela. Jadi bukan sekedar berani menjadi saksi Tuhan, tapi berani juga untuk menghentikan setiap pekerjaan iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya sudah bilang, kita harus sudah ada sampai taraf gregetan, saudara. Kalau saudara tanya sama saya, why? Izinkan saya mengingatkan. Karena kalau kita lihat hari-hari ini, maaf ya pakai bahasa saya, iblis dalam tanda petik makin kurang ajar, saudara. Rumah tangga sedang dihancurkan. Ibu-ibu rumah tangga sedang dihancurkan. Ibu-ibu ngelawan suami. Ibu-ibu ikut selingkuh, ibu-ibu ikut minum mabuk. Ibu-ibu justru pakai narkoba. Walaupun alasannya pertama kadang-kala hanya untuk mau kurus. Tapi kita lihat sekarang kerusakan di mana-mana. Apalagi bapak-bapak. Tidak sedikit orang-orang muda. Tidak sedikit orang yang sudah di gereja. Orang yang sudah pelayanan bisa berzina. Orang yang sudah pelayanan terlibat pornografi. Orang yang sudah pelayanan terlibat dengan hal duniawi, saudara. Dan menganggap wajar, normal. Kita hamba Tuhan modern, jadi nge-vape biasa, nge-wine biasa, terus cerutu biasa. Hey, wait a moment. Kemana garis kebenaran hidup suci kita? Oh, hidup suci Tuhan cuma lihat hati. Ya Tuhan lihat hati, tapi hati yang bersih nggak akan berbuah tindakan-tindakan bodoh seperti itu. Sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara, perlu saya ingatkan, ini waktunya kalau gereja Tuhan, orang percaya, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak menghentikan pekerjaan iblis. Iblis makin merajalela di akhir zaman. Perlu anak-anak remaja yang berkata, Tuhan pakai aku untuk generasiku. Perlu orang-orang muda yang berkata, Tuhan pakai aku untuk generasiku. Perlu ASN yang berkata, Tuhan dengan apa yang ada padaku, dalam keberadaanku, dalam komunitasku, pakai aku untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Butuh olahragawan yang berkata, ini aku Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk komunitasku. Perlu mereka yang polisi, yang tentara, yang berkata, Tuhan pakai aku dengan komunitasku, dengan keberadaanku untuk menghentikan setiap pekerjaan iblis. Perlu politisi yang berkata, Tuhan ini aku. Betul aku politisi, tapi aku politisi yang ada takut akan Tuhan, anak Tuhan yang mau jadi berkat. Perlu orang-orang organisasi yang berkata, ini aku Tuhan. Aku bukan hanya mau ada dalam dunia organisasi, tapi aku mau lewat hidupku, aku menghentikan kegerakan setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat iblis mulai merajalela di akhir zaman. Anak-anak Tuhan cuma sibuk bagaimana saya diberkati. Saya berdoa, ada anak-anak Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, yang mulai terbeban hari ini untuk berkata, Tuhan pakai aku, penuhi aku dengan Roh Kudus, jaga aku dengan pasukan malaikat, sehingga lewat aku dapat menghentikan
segala kegerakan iblis yang merajalela itu. Yang terakhir saya pelajari, adapun kejelasan langkah kita untuk membuat kerajaannya makin diperluas dimanapun kita ditempatkan. Mindset kita harus kingdom's mindset. Pola pikir kita bukan sekadar saya berdoa supaya diberkati, tapi pola pikir kita harus, Tuhan, aku adalah bagian dari kerajaan Allah, dan aku mau ada di muka bumi ini untuk memperluas pengaruh kerajaan Allah. Lewat apa? Lewat the value of the kingdom. Lewat apa? Lewat nilai-nilai kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Yang pertama, damai sejahtera. Karena God is the king. Tuhan menjadi raja dan kerajaannya kerajaan damai. Damai sejahtera bukan berarti ketika semuanya menyenangkan kita damai, tapi justru di tengah segala-segalanya berantakan gak jelas, kita berkata, Tuhan pakai aku untuk selalu membawa damai. Suami pastikan bawa damai, istri pastikan bawa damai, anak-anak muda pastikan bawa damai, para pemimpin-pemimpin, karyawan-karyawan pastikan bawa damai. Karena untuk itu kita dipanggil the value of the kingdom. Lalu apa lagi? The value of the kingdom. Love. Kasih. Bukan kebencian, kepahitan, bentakan, makian, tapi kasih. Yang ketiga, apalagi value of the kingdom? Joy. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita. The joy of the Lord is my strength. Dimanapun kau ada, jangan bersukacita ketika semuanya menyenangkan, tapi dengan kau bersukacita, semuanya jadi menyenangkan dalam hidupmu. Lalu yang keempat, truth. Kebenaran. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan jadi orang yang penuh rekayasa, dolak-dalik, penuh penipuan dan kepalsuan. Anak Tuhan jujur. Dan selanjutnya, what is the value of the kingdom? Faithfulness. Kesetiaan. Di tengah dunia yang makin hari makin mudah berkhianat, anak-anak Tuhan apapun yang terjadi harus tetap setia. Yang setuju sama saya katakan, apapun yang terjadi saya harus setia. That is the value of the kingdom. Jangan cuma kita bilang, oh saya anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya kan? Dan yang terakhir, what's the value of the kingdom? Doing the best. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik. Karena Kolose pasal 3:23, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Apapun tugasmu, apapun pekerjaan, pastikan apapun yang saya lakukan, saya harus lakukan seperti untuk Tuhan yang terbaik, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saya katakan amin. Jadi ingat ya, ada 4 hal yang saya catat di sini kejelasan langkah kita. 1, untuk membuat kita makin peka dan dewasa pada tuntunan Roh Allah. Karena dunia ini makin penuh dengan ketidakjelasan. Tapi dengan kita peka dan dewasa, kita mampu mengambil langkah-langkah yang terbaik. Yang kedua, untuk membuat kita makin berani menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita gak fokus pada bagaimana saya diberkati, bagaimana saya menerima semua yang saya mau, tapi bagaimana justru lewat saya rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat boleh dinyatakan. Yang ketiga, untuk membuat kita menjadi orang yang berani, yang tidak membiarkan iblis merajalela. Kita punya hati, kita punya semangat, kita punya keberanian untuk berkata, this is me God, ini aku Tuhan, pakai aku untuk menghentikan segala kegerakan iblis di akhir zaman. Perlu ada orang-orang yang gak tahan. Bukan sekadar yang penting saya selamat, tapi bagaimana lewat saya kegerakan iblis dihentikan. Saya rebut makin banyak orang pada keselamatan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan yang keempat, untuk membuat kerajaannya makin berluas dimanapun kita ditempatkan. Bagaimana itu? Yang tadi saya jelaskan.
dengan memastikan dimanapun kita berada, we carry the value of the kingdom, nilai-nilai kerajaan, damai sejahtera, kasih, sukacita, kebenaran, kesetiaan, dan juga apapun yang kita kerjakan dengan yang terbaik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Bukan hanya untuk menikmati keberadaan kita sebagai warga sorga, tapi supaya lewat kita kemuliaan sorgawi dapat tersebar bagi kekuasa kemuliaannya. Haleluya.